Saya sekarang berada di Komisi 8. Komisi 8 itu terkait tentang mitra kerja kami adalah Kementerian Agama, kemudian Kementerian Sosial, Perempuan, Anak, Bencana Alam, semua masuk di Komisi 8. Saya lakukan kegiatan-kegiatan yang fokus bulan ini adalah mensertifikasi halal. Karena banyak UMKM kita, salah satu syarat mereka untuk bersaing adalah bagaimana produknya itu tersertifikasi halal. Kemudian setelah mereka tersertifikasi halal, maka peluang mereka untuk berusaha akan menjadi lebih luas. Mereka bisa berusaha dengan sekarang kan ngetren banget tuh toko-toko online, itu bisa mereka lakukan. Kemudian masuk pada gerai-gerai toko-toko Alfamart atau Indomart, itu bisa juga dilakukan. Itu salah satu upaya saya untuk bagaimana membantu UMKM. Selain itu juga sertifikasi halal, saya juga punya namanya Pusat Oleh-oleh Bekasi. Kita akomodir produk-produk Bekasi karena Bekasi kota industri yang banyak mobilitas warganya pulang kampung atau kedatangan saudara, tapi mereka bingung untuk mencari oleh-olehnya itu di mana. Ya, masyarakat cukup merespon secara luas, angka penjualan naik terus. Kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah, itu di Komisi 8. Kemudian di Komisi Perempuan Anak kemarin bikin ramai kasus staycation. Ya, faktanya memang di banyak perusahaan itu terjadi, tapi persoalannya adalah sangat jarang orang yang berani untuk mengungkap, bahasa sekarangnya speak up. Ada seorang pekerja perempuan yang berani untuk menyampaikan itu, dan karena kaitan dengan itu kemudian kita diskusi. Kasusnya sekarang sudah di Mabes. Kemudian yang keduanya lagi, pemerintah melihat ini sebuah persoalan sehingga menerbitkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 88 tahun 2023 yang berisi tentang bagaimana pencegahan terhadap upaya-upaya pelecehan seksual bagi pekerja-pekerja dan kekerasan seksual bagi pekerja. Sanksinya ada, kemudian mekanismenya diatur secara jelas, kemudian tahapan pelaporan juga diatur. Ya, kerjasama tentu dengan pemerintah daerah. Upaya yang saya sampaikan tadi itu adalah bagian dari untuk mengurangi kemiskinan ekstrim dengan membangun UMKM, mengembangkan UMKM, karena memang UMKM ketika Indonesia terjadi krisis, salah satu sektor yang paling kuat adalah sektor usaha mikro. Kemudian mereka lebih tahan terhadap krisis dan jangkauannya sangat luas. Kemudian juga usaha kecil dan mikro itu kan merekrut tenaga kerja yang sangat luar biasa banyak. Karena itu menjadi fokus saya. Dalam setahun ini kita targetkan 400 rumah. 400 rumah? Iya. Untuk keseluruhan kan? Untuk keseluruhan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Untuk di wilayah Kabupaten Bekasi sendiri Pak, di titik mana saja Pak? Ya, beberapa kecamatan di utara, kemudian selatan, di Sukatani, Pebayuran, dan wilayah-wilayah lain. Nanti kita sebar pada wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan. Sudah dimulai Pak? Sudah 2 tahun yang lalu. Kalau untuk di wilayah Karawang sendiri? Ada beberapa titik di Rengas Dengklok, kemudian ada beberapa lah kecamatan yang ada. Ya, politik ini kan hanya 5 tahun sekali. Kita milih calon presiden, ya tentu kita lihat track recordnya, kita lihat jejaknya, kita lihat bagaimana visi misinya ke depan. Yang paling penting adalah sesama warga negara, jangan hanya karena persoalan pemilihan kemudian menjadi konflik. Ya rugi kita semua. Bangsa lain tidak berkehendak Indonesia itu kuat, Indonesia itu bersatu, Indonesia itu maju. Makanya upaya kayak gitu kita harus jauhkanlah upaya-upaya yang kelihatannya memecah belah warga. Bu, keputusan MK-nya apa? Kalau memang keputusannya tertutup itu Pak, itu pasti akan menyesuaikan diri. Terbuka bagaimana strateginya, tertutup bagaimana strateginya. untuk sedikit Pak, strategi sendiri sebenarnya? Ya belum lah, itu kan masih berandai-andai.